Misteri ilmu Batara Karang, terungkap rahasia. Desa Karangjati, yang dulu dikenal sebagai desa yang makmur dan damai, kini menjadi bayangan kelam dari kejayaannya. Di bawah kekuasaan Ki Sumantri, desa ini terjerat dalam penderitaan yang tak berujung. Ki Sumantri, dengan ilmu Batara Karangnya, telah menebarkan teror di setiap sudut desa. Kekuatan gaib yang dimilikinya mengendalikan makhluk halus yang berkeliaran, menciptakan suasana mencekam setiap malam. Warga desa hidup dalam ketakutan. Setiap kali malam tiba, suara-suara aneh dan jeritan makhluk gaib mengisi udara, membuat setiap orang enggan keluar rumah. Tidak ada yang berani menentang Ki Sumantri, karena siapapun yang mencoba melawannya akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Kisah tentang orang-orang yang mencoba melawan dan berakhir dengan tubuh terpotong-potong hanya untuk melihatnya menyatu kembali, telah membuat warga desa kehilangan harapan. Tanah-tanah subur yang dulu menghasilkan panen melimpah kini tandus dan gersang. Ki Sumantri memberlakukan pajak tinggi, mengambil sebagian besar hasil pertanian untuk dirinya sendiri. Banyak keluarga yang tidak mampu membayar pajak tersebut terpaksa menyerahkan anak-anak mereka sebagai upeti, atau menghadapi kutukan yang membuat hidup mereka lebih menderita. Dengan makhluk halus yang dikendalikan oleh Ki Sumantri, warga desa yang tidak mampu memenuhi tuntutannya akan mengalami nasib buruk, seperti penyakit aneh atau serangan makhluk gaib di malam hari. Kelaparan menjadi pemandangan sehari-hari di Karangjati. Anak-anak yang dulu berlarian ceria kini tampak kurus dan lemah. Orang tua tidak berdaya melihat anak-anak mereka kelaparan, tanpa bisa berbuat banyak. Setiap usaha untuk mencari bantuan dari luar desa dihalangi oleh kekuatan gaib yang menjaga perbatasan desa, membuat Karangjati seperti penjara tanpa pintu keluar. Beberapa warga desa yang mencoba melarikan diri seringkali ditemukan tewas di pinggir desa dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, menambah ketakutan yang sudah mencekam. Kehidupan di Karangjati benar-benar menjadi neraka di bawah kekuasaan Ki Sumantri. Desa yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini dipenuhi oleh tangis dan penderitaan, sementara Ki Sumantri terus memperluas kekuasaannya tanpa ada yang mampu menghentikannya. Desa Karangjati menjadi tempat di mana harapan seakan-akan telah hilang, dan hanya keputusasaan yang tersisa. Warga desa terus berdoa dan berharap akan datangnya seorang penyelamat yang dapat membebaskan mereka dari cengkeraman Ki Sumantri dan mengembalikan kedamaian yang telah lama hilang. Di tengah kegelapan dan ketakutan yang melanda desa Karangjati, muncul secercah harapan dari sekelompok pemuda yang bertekad untuk mengakhiri teror Ki Sumantri. Mereka adalah anak-anak desa yang tumbuh dengan cerita-cerita tentang kejayaan masa lalu dan tidak bisa lagi diam melihat penderitaan yang dialami oleh keluarga dan teman-teman mereka. Kelompok ini terdiri dari 5 pemuda, Aditya, Lintang, Seta, Gali, dan Dirga. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah gudang tua yang sudah lama ditinggalkan, terletak di pinggir hutan. Gudang ini menjadi tempat pertemuan rahasia mereka karena jarang didatangi oleh warga lain, apalagi oleh Ki Sumantri atau makhluk-makhluk halus yang dikendalikannya. Setiap malam, mereka berkumpul diam-diam setelah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Ki Sumantri harus dihentikan, kalau tidak, kita semua akan mati kelaparan atau dibunuh oleh makhluk-makhluknya, kata Aditya, pemuda tertua dalam kelompok itu yang memiliki jiwa kepemimpinan. Lintang, yang merupakan ahli strategi di kelompok itu, menambahkan, aku sudah mencari informasi tentang kelemahan ilmu Batara Karang. Kita perlu menemukan cara agar tubuhnya tidak bisa menyatu kembali setelah terpotong. Pemuda ini adalah Aditya yang merupakan seorang pemuda yang dulu dikenal sebagai petarung handal. Ayahnya dibunuh oleh Ki Sumantri karena tidak mampu membayar pajak, dan sejak itu, ia bertekad untuk membalas dendam dan membebaskan desanya. Lintang adalah seorang pemikir dan ahli strategi. Ibunya menderita sakit yang disebabkan oleh santet Ki Sumantri, membuatnya bertekad mencari cara untuk menghentikan kekejaman tersebut. Kemudian Seta merupakan seorang pemburu yang mahir dalam menggunakan senjata tradisional. Ia kehilangan adiknya yang diambil sebagai upeti oleh Ki Sumantri, sehingga ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghentikan teror tersebut. Gali adalah seorang pemuda yang cerdas dan memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib. Ia kehilangan kakaknya yang dibunuh oleh makhluk gaib Ki Sumantri. Ia percaya bahwa kombinasi ilmu pengetahuan dan keberanian dapat mengalahkan Ki Sumantri. Dirga merupakan seorang pemuda yang kuat secara fisik dan ahli dalam pertarungan tangan kosong. Ia kehilangan tunangannya yang diambil secara paksa oleh Ki Sumantri untuk dijadikan selir, dan hal ini membuatnya penuh dengan kemarahan dan keinginan untuk melawan. Mereka mulai membentuk kelompok dengan hati-hati,
merekrut pemuda lain yang juga memiliki motivasi kuat untuk mengakhiri penderitaan desa. Lintang memiliki keingintahuan yang tinggi dan selalu mencari pengetahuan baru. Di tengah kegelapan yang melanda desa Karangjati, Lintang menjadi harapan bagi sekelompok pemuda yang bertekad untuk mengakhiri teror Ki Sumantri. Lintang menyadari bahwa untuk mengalahkan Ki Sumantri dan ilmu Batara Karangnya, ia harus mempelajari sejarah dan legenda yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Setiap malam, setelah pertemuan rahasia dengan teman-temannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam di rumahnya yang penuh dengan buku-buku kuno dan naskah-naskah lama yang diwariskan oleh kakeknya. Lintang menemukan bahwa ilmu Batara Karang sudah ada sejak zaman dahulu kala, digunakan oleh para dukun dan praktisi ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan luar biasa dan keabadian. Namun, legenda-legenda juga menyebutkan bahwa ilmu ini memiliki kelemahan yang fatal. Lintang berusaha mengumpulkan setiap potongan informasi yang dapat membantunya memahami lebih dalam tentang ilmu tersebut. Suatu malam, Lintang menemukan sebuah naskah kuno yang hampir terlupakan di sudut perpustakaan kecilnya. Naskah itu berisi cerita tentang seorang dukun sakti dari masa lalu yang memiliki ilmu Batara Karang. Menurut legenda, dukun tersebut hanya bisa dikalahkan jika tubuhnya terpotong dan potongan-potongan tubuhnya tidak jatuh ke tanah. Dalam naskah tersebut, tertulis, garis bawah, tubuh pemilik ilmu Batara Karang akan mati jika bagian tubuhnya terlepas dan tidak jatuh ke tanah. Kekuatan ilmunya akan lenyap dan tidak bisa menyatu kembali. Garis bawah, Lintang merasa bahwa ini adalah informasi yang sangat berharga. Dengan semangat yang membara, ia membawa temuan tersebut kepada teman-temannya pada pertemuan rahasia berikutnya. Pada malam yang gelap, di dalam gudang tua yang menjadi markas mereka, Lintang membacakan naskah kuno tersebut kepada Aditya, Seta, Galih, dan Dirga. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketegangan. Ini adalah kunci untuk mengalahkan Ki Sumantri, kata Lintang dengan tegas. Jika kita bisa memotong tubuhnya dan memastikan potongan-potongan itu tidak jatuh ke tanah, kita bisa menghentikan teror ini. Aditya mengangguk, matanya bersinar dengan harapan. Kita harus merencanakan ini dengan sangat hati-hati. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Dengan informasi baru ini, kelompok pemuda tersebut mulai menyusun rencana yang matang. Mereka melatih diri mereka untuk menghadapi Ki Sumantri, mempersiapkan senjata yang bisa memotong tubuhnya, dan mencari cara untuk menghindari potongan tubuhnya jatuh ke tanah. Setiap malam, mereka berlatih secara diam-diam, mengasah keterampilan bertarung dan menyusun strategi untuk menghadapi Ki Sumantri. Meskipun mereka tahu bahwa risiko yang mereka hadapi sangat besar, keberanian dan rasa keadilan yang mereka miliki membuat mereka bertekad untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh warga desa Karangjati. Suatu malam, mereka berkumpul di gudang tua yang menjadi markas mereka. Lintang mengambil alih pertemuan, membentangkan peta desa dan menjelaskan rencananya. Kita harus membuat alat khusus yang dapat memisahkan bagian tubuhnya dan memastikan potongan-potongan itu tidak jatuh ke tanah, kata Lintang. Ini tidak akan mudah, tetapi kita harus mencoba. Aditya, yang memiliki keterampilan dalam pandai besi, mulai merancang dan membuat alat-alat yang diperlukan. Mereka membutuhkan pedang tajam dan jaring kuat yang dapat menahan potongan tubuh Ki Sumantri. Dirga, yang ahli dalam anyaman, membantu membuat jaring dari serat alami yang kuat dan tahan lama. Kita harus memastikan jaring ini cukup kuat untuk menahan berat tubuh manusia tanpa putus, kata Dirga saat mereka bekerja. Kita juga akan melapisinya dengan daun-daun tertentu yang memiliki kekuatan mistis untuk memperkuatnya. Setiap malam, mereka berlatih di hutan sekitar desa. Mereka berlatih bertarung dengan senjata baru, menggunakan jaring untuk menangkap dan menahan objek tanpa membiarkannya jatuh ke tanah. Mereka juga melatih ketangkasan dan kecepatan mereka, mengetahui bahwa menghadapi Ki Sumantri membutuhkan refleks yang tajam dan koordinasi yang baik. Galih, yang memiliki pengalaman dalam bela diri, memimpin sesi latihan. Kita harus bergerak cepat dan bekerja sama. Setiap detik sangat berharga, katanya. Kita tidak bisa membiarkan satu kesalahan pun terjadi. Mereka juga memikirkan segala kemungkinan terburuk. Seta, yang dikenal sebagai pemikir strategis, mengajukan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Jika rencana kita gagal dan tubuh Ki Sumantri berhasil menyentuh tanah, kita harus punya rencana cadangan, kata Seta. Kita harus memiliki tempat persembunyian dan cara untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka menyusun rencana darurat, termasuk rute pelarian dan tempat perlindungan sementara di dalam hutan.
Mereka juga mempersiapkan bahan makanan dan air untuk keadaan darurat. Setelah berminggu-minggu persiapan, mereka merasa siap. Mereka melakukan simulasi akhir di malam yang gelap, menguji semua alat dan strategi yang telah mereka siapkan. Lintang, Aditya, Seta, Galih, dan Dirga saling menguatkan satu sama lain, menyadari bahwa ini adalah misi hidup dan mati. Pada malam sebelum mereka melancarkan serangan, mereka berkumpul untuk terakhir kalinya di gudang tua. Lintang menatap teman-temannya dengan serius. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ingat, kita melakukannya untuk desa dan semua orang yang kita cintai. Kita tidak boleh gagal. Malam itu, suasana desa Karangjati sunyi dan mencekam. Kelompok pemuda yang dipimpin oleh Lintang telah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penentu untuk membebaskan desa dari teror Ki Sumantri. Lintang memberikan instruksi terakhir kepada teman-temannya. Ingat, kita harus tetap tenang dan fokus. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Galih, pemuda yang paling tangguh di antara mereka, melangkah maju. Ia memutuskan untuk menjadi umpan dan menantang Ki Sumantri untuk duel. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju rumah besar Ki Sumantri yang terletak di tengah desa. Sesampainya di depan rumah, Galih berteriak lantang, "Ki Sumantri, keluar dan hadapi aku. Aku menantangmu untuk duel." Ki Sumantri keluar dari rumahnya dengan tatapan arogan dan senyum sinis. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku, bocah? Aku menerima tantanganmu, tapi ingat, jika kalian gagal, aku akan membunuh setiap penduduk desa ini." Galih menghunus pedangnya, bersiap untuk bertarung. Ki Sumantri maju dengan tangan kosong, meremehkan kemampuan Galih dan kelompok pemuda lainnya. Pertempuran pun dimulai dengan sengit. Galih menunjukkan keberanian luar biasa, menyerang Ki Sumantri dengan serangan-serangan yang terlatih. Namun, Ki Sumantri dengan kekuatan supranaturalnya dengan mudah menghindari serangan-serangan Galih. Dengan satu gerakan cepat, Ki Sumantri berhasil melukai Galih, membuatnya terjatuh ke tanah. Ketika Galih jatuh ke tanah setelah terluka oleh Ki Sumantri, kelompok pemuda lainnya tidak tinggal diam. Mereka maju dengan keberanian yang luar biasa, siap untuk melawan kekuatan jahat yang telah menindas desa mereka. Lintang, Aditya, Dirga, dan Seta mengelilingi Ki Sumantri, bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Ki Sumantri, yang awalnya meremehkan mereka, mulai menyadari bahwa para pemuda ini tidak mudah dikalahkan. Lintang menyerang pertama kali dengan tongkat kayu yang dipenuhi paku, mencoba memukul Ki Sumantri di kepala. Ki Sumantri menghindar dengan gesit dan menyerang balik dengan kekuatan supranaturalnya. Namun, Aditya datang dari sisi lain, menghunuskan pedang dan memotong tangan Ki Sumantri. Ki Sumantri mengeluarkan teriakan kesakitan, tetapi tangannya yang terputus segera kembali ke tubuhnya seperti tidak pernah terputus. "Kalian tidak bisa mengalahkanku dengan cara itu," teriaknya dengan suara penuh kemarahan. Dirga kemudian melemparkan bom asap yang mereka buat dari bahan alami, menyebabkan Ki Sumantri kehilangan penglihatannya sementara. Dalam kekacauan asap, Seta melompat dari belakang, menusukkan pedangnya ke punggung Ki Sumantri. Ki Sumantri mulai merasa terdesak oleh serangan gabungan dari para pemuda. Meskipun tubuhnya memiliki kemampuan untuk menyatu kembali, rasa sakit dan tekanan dari serangan mereka membuatnya terdesak. Ia mengayunkan tongkatnya dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang energi yang melemparkan Aditya ke belakang dan membuatnya pingsan. Lintang dan Dirga tidak menyerah. Mereka terus menyerang, berusaha memotong tubuh Ki Sumantri menjadi bagian-bagian yang terpisah. Lintang berhasil memotong salah satu kaki Ki Sumantri, sementara Dirga memotong tangan lainnya. Potongan-potongan tubuh ini segera jatuh ke tanah dan menyatu kembali, tetapi setiap kali Ki Sumantri semakin lemah. Seta yang masih berdiri, melawan dengan sekuat tenaga. "Kita harus terus menyerang. Kita hampir berhasil." Dalam upaya terakhir mereka, Lintang melompat dengan pedang besar di tangannya dan menebas kepala Ki Sumantri. Kepala itu terbang dan mendarat jauh dari tubuh, memberikan waktu kepada Dirga dan Seta untuk memotong tubuh Ki Sumantri menjadi beberapa bagian lagi. Ki Sumantri, dengan tubuh yang terpisah-pisah, tidak bisa segera menyatu kembali. Ia tergeletak di tanah, terengah-engah dan kehabisan kekuatan. "Kalian tidak akan pernah mengalahkanku. Aku akan kembali," teriaknya dengan suara serak. Para pemuda bekerja dengan kecepatan dan koordinasi tinggi untuk memastikan setiap bagian tubuh Ki Sumantri tidak jatuh ke tanah. Setelah dipotong,
Kepala Ki Sumantri segera ditangkap oleh Aditya dan dimasukkan ke dalam wadah yang kuat dan tertutup rapat. Lintang dan Dirga memotong lengan Ki Sumantri dan langsung menangkapnya dengan jaring, kemudian memasukkannya ke dalam wadah lain. Seta dan Dirga bekerja sama memotong kaki Ki Sumantri, memastikan bahwa setiap potongan langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah berhasil memisahkan tubuh Ki Sumantri, para pemuda memastikan bahwa setiap wadah yang berisi potongan tubuh tersebut tetap tertutup rapat dan tidak jatuh ke tanah. Mereka mengikat setiap wadah dengan tali mantra pelindung dan membawanya ke tempat yang aman. Dengan begitu, kekuatan Batara Karang pun musnah dari tubuh Ki Sumantri. Setelah itu, mereka semua menguburkan mayat Ki Sumantri yang telah tewas. Penguburan juga dilakukan di tempat terpisah untuk setiap potongan tubuh itu. Dengan melakukan ini, mereka berhasil memastikan bahwa tubuh Ki Sumantri tidak bisa menyatu kembali, mengakhiri teror yang telah lama menimpa desa Karangjati. Para pemuda tersebut, meski lelah dan terluka, merasakan kemenangan besar atas kekuatan jahat yang telah mereka kalahkan dengan kecerdasan dan keberanian.